warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afla. Saya berasal dari kelas 6B PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Iis Aprinawati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan memimpin doa. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran. Apakah ada yang tidak datang hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau nanya nih, kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya betul, kemarin kita belajar tentang tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Ada yang tahu apa itu wujud benda? Jadi, setiap benda itu memiliki wujud. Jadi, wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai wujud benda. Silakan disimak ya. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik, kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi sesuai wujudnya adik-adik. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi contohnya air. Ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air. Ada gas juga adik-adik, biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan. Nah, gas itu termasuk dalam benda gas. Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Tentukan nama-nama benda lalu kalian tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas. Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air. Tinta spidol itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, ada asap, itu adalah benda gas. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Coba adik-adik bisa sebutkan 3 wujud benda. Ya, ada benda cair, benda padat, benda gas ya. Boleh kalian bolak-balik ya. Lalu, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitar kalian. Nah, kalian bisa tuliskan ya adik-adik, benda apa saja yang termasuk benda padat di sekitar kalian. Kak Citra di sini bisa sebutkan meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan atau sebutkan 2 contoh benda cair di sekitar kalian. Ayo coba kalian bisa
lihat di sekitar kalian ada benda cair apa saja. Di sini contohnya ada air, ada bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, ya, madu dan lain sebagainya. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitar kalian. Nah, contohnya ada udara, ada asap, ada oksigen. Kak, ada balon. Adik-adik, dengarkan Kak Citra. Balon itu adalah benda padat, tapi gas di dalam balon itu baru namanya benda gas ya. Jangan kalian sebut balon itu benda gas, balon itu benda padat. Nah, di dalamnya ada gasnya. Begitu ya adik-adik ya, harus kalian pahami. Nah, setelah menyiapkan video pembelajaran tadi, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok, Ibu akan beri lembar soal untuk didiskusikan. Nah, Ibu akan beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Oke, kepada kelompok yang sudah siap presentasi, silakan maju ke depan ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 ya. Dan untuk teman-teman yang lain, silakan perhatikan teman yang ada di depan. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada akhir diskusi ya. Oke, baiklah, semua kelompok sudah tampil. Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Nah, sekarang Ibu punya satu video pembelajaran lagi, silahkan disimak ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 km. Nah, 5 km itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 km berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Hayo, 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Perhatikan denah ini adik-adik ya, ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti di sini, ke sekolah di sini ya. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter. Maka kita bisa tuliskan di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter.
Mana yang harus kita ubah adik-adik? Kalau 100 meternya sudah sama nih satuannya meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 kilometer. Nah adik-adik tahu kan 5 kilometer itu sama dengan 5.000 meter. Didapat dari mana? Dari 5.000 dikali 1.000. Berarti 5.000 meter ditambah 100 meter. Berapa ya? Ya, 5.100 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter. Lalu, rumah Udin ke kantor pos. Nah, di sini rumah Udin ke kantor pos. Ada jaraknya 2 km 850 meter. Berarti kita cari dalam meter. 2 km 850 meter sama dengan titik-titik meter. Yang kita ubah adalah 2 km. 2 km itu ada berapa meter ya adik-adik ya? Kalau 1 km itu 1.000 meter, berapa kalau 2 km? Ya, 2.000 meter. Berarti 2.000 meter ditambah 850 meter sama dengan 2.850 meter. Jadi rumah Udin ke kantor pos itu jaraknya 2.850 meter. Nah sekarang kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kedepannya belajar lebih giat lagi ya, karena kita akan membahas lebih dalam tentang wujud benda. Nah sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.